Korea Utara sepertinya merupakan Nazi versi abad ke-21 yang masih tersisa sejak tahun 1945. Ini adalah sebuah negara dengan rezim totalitarian yang sangat kuat di mana semua orang dituntut untuk memberikan kesetiaan yang mutlak. Bahkan sekecil apapun bentuk ketidaksetiaan pada negara akan berujung pada hukuman penjara seumur hidup, kerja paksa, korban eksperimen medis, serta beragam penyiksaan fisik, serta hukuman lainnya. Tergantung apapun yang diinginkan oleh para sipir penjara. Tidak ada yang namanya proses hukum atau hak asasi manusia di Korea Utara. Dan ratusan ribu orang yang masih berada di dalam penjara saat ini sedang menjalani siksaan tersebut setiap hari. Ini bukanlah sejarah, tapi ini benar-benar peristiwa yang sedang terjadi saat ini, saat kalian sedang menonton video ini. Jika kalian adalah salah satu orang yang merasa terjebak dalam mimpi buruk ini, kalian mungkin berpikir untuk kabur saja dari negara itu. Why are you running? Why are you running? Tapi masalahnya adalah kenapa sangat sulit untuk bisa melarikan diri dari negara seperti Korea Utara. Negara seperti Korea Utara tidak akan mengizinkan kalian untuk pergi begitu saja. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah pengkhianatan yang akan mengakibatkan hukuman penjara dan bahkan hukuman mati. Meskipun pada akhirnya kalian berhasil melarikan diri, pemerintah Korea Utara bisa mengejar anggota keluarga kalian yang masih tinggal, bisa saja pasangan, anak-anak, orang tua, dan bahkan kakek nenek juga bisa menjadi sasaran jika mereka tidak bisa mendapatkan kalian. Hukuman ini mungkin dianggap bisa mencegah para penduduk agar tetap tinggal. Tapi, jika kalian memilih untuk tetap pergi dengan mengabaikan berbagai risiko dan konsekuensinya, beberapa cara berikut ini mungkin bisa kalian lakukan. Sayangnya tidak ada satupun cara yang mudah dan semuanya memiliki tantangan tersendiri yang harus diperhitungkan, terutama yang berkaitan dengan kondisi geografis. Yang menjadi tujuan paling jelas untuk melarikan diri tentu saja adalah Korea Selatan. Sebagai negara liberal dan demokratis, Korea Selatan mengklaim otoritas hukum atas seluruh wilayah semenanjung Korea. Mereka juga menganggap 26 juta penduduk Korea Utara sebagai penduduk mereka sendiri. Ini artinya, jika kalian berhasil masuk ke Korea Selatan, maka status kewarganegaraan kalian akan terjamin. Tapi, meskipun menempuh jarak pendek dari bagian utara semenanjung ke bagian selatannya adalah sebuah perjalanan tersulit. Berjalan menelusuri bagian selatan perbatasan negara ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan, karena wilayah tersebut adalah lokasi yang paling dijaga ketat oleh militer. Wilayah ini juga dilindungi oleh tembok yang tinggi, kawat-kawat listrik, jutaan ranjau darat, dan juga dijaga oleh jutaan tentara dengan amunisi lengkap yang diizinkan untuk menembak langsung siapa saja yang akan melintasi perbatasan itu. Melarikan diri melewati jalur ini mungkin adalah yang tercepat, tapi sekaligus merupakan yang paling berbahaya dan berisiko. Kemungkinan tingkat berhasilnya sangat kecil, tapi meskipun begitu, banyak yang sudah mencobanya dan ada juga yang berhasil. Pada tahun 2017, seorang warga Korea Utara mencoba kabur mengendarai mobilnya melintasi garis pemisah antara kedua negara tersebut dan mobilnya kemudian mengalami kecelakaan. Dia pun langsung keluar dari dalam mobil lalu berlari sangat kencang di antara rentetan tembakan dari tentara Korea Utara dan akhirnya terkapar di dalam garis perbatasan wilayah Korea Selatan sampai akhirnya berhasil diselamatkan. Dia mengalami 5 luka tembak dan kehilangan sebagian darahnya, tapi kemudian selamat dan saat ini ia menetap di Seoul. Bagi sebagian besar orang, kabur dengan cara seperti itu jelas sangatlah berisiko. Lalu, mereka pun mengambil alternatif lain. Jika wilayah perbatasan bagian selatan Korea Utara sangat sulit untuk ditembus, maka bagian timur dan baratnya diselimuti lautan. Dan ini menjadi jalan alternatif lain untuk melarikan diri. Namun, membeli perahu dan kemudian kabur adalah hal yang mustahil, sebab kebanyakan penduduk Korea Utara adalah orang miskin. Meskipun memiliki uang, tetap saja tidak mungkin untuk bisa membelinya. Pilihannya adalah berenang menuju Korea Selatan, yang tentunya memiliki risiko tenggelam atau tertangkap oleh patroli laut Korea Utara.
seperti yang terjadi di tahun 2016. Chul Eun-lee yang merupakan seorang pejabat tinggi di Kementerian Keamanan Korea Utara memutuskan untuk menyeberangi perbatasan dengan metode ini bersama dengan seorang temannya. Mereka berdua kemudian membeli perbekalan, antara lain ban sepeda motor, sebuah pompa angin, dan makanan. Mereka berangkat kira-kira dari titik ini yang lokasinya di sebelah barat, tepat di belakang DMZ atau Demilitarized Zone. Begitu matahari mulai terbenam, mereka masuk ke dalam perairan laut lalu mulai berenang tanpa ketahuan. Sayangnya, pompa angin yang mereka bawa ternyata tidak bisa digunakan dan akhirnya mereka tidak dapat menggunakan ban lagi hingga hanya mengandalkan backpack mereka sebagai pelampung. Keduanya terus berenang selama 4 jam dalam kegelapan, sampai akhirnya mereka melihat sebuah perahu mendekat ke arah mereka. Merasa takut jika ternyata perahu itu adalah patroli Korea Utara, mereka kemudian berenang menuju sebuah pulau kecil yang letaknya di sini, lalu menunggu perahu itu pergi. Tapi ketika itu adalah musim dingin di Korea Utara dan tubuh mereka basah, sementara pakaian yang mereka bawa pun hanya sedikit. Mereka kemudian mencari sampah-sampah di pulau itu untuk melindungi tubuh mereka dari suhu dingin, lalu beristirahat. Saat matahari mulai terbit, mereka menemukan beberapa papan kayu, lalu mengikatnya menjadi sebuah rakit, dan kemudian kembali masuk ke laut dengan rakit itu. Sampai titik ini, mereka belum menyadari bahwa sebenarnya mereka telah melewati perbatasan Korea Utara. Tak lama kemudian, perahu milik Korea Selatan datang dan menyelamatkan mereka. Mereka berdua pada akhirnya berhasil, tapi banyak juga yang tidak. Kebanyakan orang akan berpikir jika melewati perbatasan Korea Utara dengan cara berjalan, menembus zona demilitarisasi, ataupun berenang melintasi perbatasan, akan berakhir dengan tertangkap dan bahkan kematian. Maka opsi berikutnya menuju Korea Selatan adalah melalui negara ketiga. Ada 3 negara lain yang letaknya dekat dengan Korea Utara selain Korea Selatan. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari ketiganya yang bisa menjadi pilihan tepat. Jika kalian bisa mencapainya, mungkin Jepang adalah pilihan yang cukup baik karena mereka akan menjamin kebebasan dan kemudian mengirimkan kalian ke Korea Selatan. Tapi kalian harus melintasi Laut Jepang terlebih dahulu. Ini cukup berbahaya sebab Laut Jepang rentan dengan angin topan. Selain itu, kalian juga akan memerlukan setidaknya sebuah perahu kecil. Karena itulah, sampai saat ini baru tercatat hanya ada 3 orang Korea Utara yang berhasil melintasi Jepang melalui jalur ini. Jadi, mungkin ada baiknya kita melihat ke sebelah utara saja. Di sini, titik perbatasan dijaga tidak terlalu ketat, dan sepertinya lebih mudah ditembus jika dibandingkan dengan perbatasan di sebelah selatan. Tapi untuk melakukan hal itu, berarti kalian harus memilih untuk melintasi perbatasan Tiongkok atau Rusia. Dan tidak ada pilihan yang cukup bagus dari keduanya. Perbatasan dengan Rusia hanya memiliki panjang 17 km saja dengan melintasi Sungai Tumen, dan tentu saja kedua perbatasan ini dijaga oleh petugas di kedua sisinya. Kalaupun kalian berhasil masuk ke Rusia, kebijakan pemerintah Rusia adalah mendeportasi secepatnya semua pengungsi Korea Utara ke negara asalnya. Secara hipotesis, sebenarnya kalian bisa saja langsung menuju konsulat Korea Selatan yang letaknya dekat dengan Vladivostok, lalu memperoleh status kebebasan dari sana. Tapi, menuju lokasi tersebut tanpa terdeteksi pihak keamanan Rusia adalah hal yang mustahil. Karena itulah, melarikan diri ke Tiongkok sepertinya sedikit lebih tidak berisiko. Perbatasan ini panjangnya 1420 km, melintasi Sungai Yalu dan Tumen, melalui pegunungan terpencil serta medan yang terjal. Patroli dan petugas keamanan perbatasan di wilayah ini tidak terlalu ketat, dan waktu terbaik untuk merencanakan pelarian adalah saat musim panas ketika kedalaman sungai cukup dangkal atau saat musim dingin ketika sungai membeku. Melintasi perbatasan ini terkesan cukup mudah, tapi Tiongkok tidak akan bisa menjadi rumah baru kalian selamanya. Tiongkok tidak akan menjamin keamanan karena seperti Rusia, mereka pun akan segera mendeportasi para pengungsi untuk kembali ke Korea Utara. Tapi kabar baiknya adalah banyak provinsi di perbatasan Tiongkok seperti Yanbian yang memiliki penduduk minoritas dari etnik Korea Utara yang dinaturalisasi menjadi penduduk Tiongkok. Artinya, kalian bisa bersembunyi sementara di sini untuk menghindar dari petugas keamanan Tiongkok.
Jika kalian meminta bantuan orang asing untuk membantu pelarian, butuh biaya sekitar 18.000 US dollar atau sekitar 255 juta rupiah untuk jasa yang mereka tawarkan. Tentu saja sebuah keberuntungan bisa mendapatkan uang sebanyak itu, mengingat orang-orang Korea Utara hanya mendapatkan penghasilan sebesar 1.300 US dollar atau sekitar 135 juta per tahunnya. Jika opsi ini dirasa mustahil, maka pilihan berikutnya adalah menuju kota Shenyang, yang lokasinya dekat dengan gedung konsulat Korea Selatan di Tiongkok. Jika kalian berhasil masuk ke gedung ini, kalian mungkin akan aman. Tapi, lokasinya terletak sejauh 200 km dari perbatasan Korea Utara. Selain itu, jalurnya juga dijaga ketat oleh para polisi Tiongkok. Jika tertangkap saat menuju ke sini, maka tamatlah riwayat kalian. Di tahun 2004 ada 44 orang Korea Utara yang melarikan diri lalu menyerbu kedutaan besar Kanada di Beijing dengan berpakaian seperti pekerja konstruksi untuk mengelabui pihak keamanan. Mereka menggunakan tangga untuk memanjat dinding dan berhasil masuk ke dalam gedung dengan aman. Sejak saat itu, Tiongkok semakin memperketat penjagaan di sekitar gedung konsulat asing dan kedutaan besar, khususnya kedutaan besar Korea Selatan. Jadi untuk melakukan hal itu sekarang, tentu tantangannya pun semakin besar. Mungkin selanjutnya kalian bisa memilih untuk melintasi perbatasan Tiongkok menuju negara lain yang sepertinya lebih bersimpati dengan situasi kalian. Tapi masalahnya adalah wilayah Tiongkok sangatlah luas. Selain itu, tidak ada negara lain di sekitar Tiongkok yang bisa membantu kalian. Sementara Vietnam, Laos, dan Myanmar yang menjalin hubungan baik dengan Pyongyang juga akan melakukan hal yang sama dengan Rusia dan Tiongkok, yaitu mendeportasi ke negara asal. Jika menuju India, Bhutan, Nepal, atau Pakistan, maka kalian perlu melewati pegunungan Himalaya. Maka tersisa dua negara lain yang sepertinya menjadi tujuan yang cukup realistis, yaitu Mongolia dan Thailand. Mongolia letaknya lebih dekat dibandingkan Thailand, dan pemerintahnya lebih bersimpati terhadap para pengungsi Korea Utara. Jika berhasil sampai ke sini, maka pemerintah Mongolia akan mengirimkan kalian ke Korea Selatan. Dan yang perlu kalian lakukan adalah menyerahkan diri pada polisi Mongolia. Satu-satunya masalah untuk menuju ke sini adalah kalian harus menyeberangi gurun Gobi yang sangat luas dan suhu yang sangat tidak bersahabat. Melintasi gurun ini sangat membutuhkan keahlian, dan keahlian semacam ini sepertinya nggak pernah diajarkan kepada para penduduk Korea Utara. Namun demikian, beberapa orang ternyata pernah berhasil melintasi jalur ini. Di tahun 2007, seorang gadis bernama Park Yeon-mi dan ibunya melarikan diri melewati perbatasan sebelah utara menuju Tiongkok melewati Sungai Tumen yang membeku. Karena kebijakan deportasi pemerintah Tiongkok, sangat mustahil bagi keduanya untuk mendapatkan pekerjaan yang legal di Tiongkok, dan mereka juga merupakan korban dari perdagangan manusia. Setelah 4 bulan tinggal di Tiongkok dalam pengawasan, mereka berdua kemudian sampai di Qingdao dan menemukan tempat penampungan pengungsi milik misionaris. Keduanya menetap di tempat itu selama hampir 2 tahun dan hidup dalam penyamaran. Mereka mendapatkan bantuan dari misionaris dan para aktivis sampai akhirnya memperoleh kesempatan pergi menuju Mongolia dengan maksud untuk mendapatkan hak deportasi menuju Korea Selatan dan mendapatkan kebebasan. Ibu dan anak ini lalu berhasil melintasi gurun Gobi, kemudian sampai di perbatasan Mongolia. Tapi begitu sampai di sana, para penjaga perbatasan Mongolia mencegat dan mengancam untuk mengirimkan keduanya kembali ke Tiongkok, yang berarti mereka akan dikirimkan kembali ke Korea Utara. Karena putus asa, mereka kemudian mengambil pisau dan mengancam akan bunuh diri jika para penjaga itu akan melakukan hal tersebut. Sebab hukuman mati sudah pasti akan menanti mereka di Korea Utara. Untungnya para penjaga perbatasan merasa bersimpati dengan mereka, lalu mengirimkan Park Yeon-mi dan ibunya ke pihak keamanan Ulaanbaatar, dan kemudian keduanya diterbangkan menuju Seoul. Saat ini, Park Yeon-mi menetap di New York dan membuat channel YouTube yang menceritakan kisah hidup dan pengalamannya selama tumbuh besar di Korea Utara. Melintasi gurun Gobi sangatlah menantang, dan karena itulah ada rute lain yang lebih populer dengan menaiki kereta atau bis, lalu melakukan penyamaran melintasi Tiongkok dan melarikan diri ke Thailand.
Ini adalah 5 stasiun kereta terdekat dari perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok yang menghubungkan jalur kereta cepat yang sangat luas. Jika kalian memiliki cukup uang dan keahlian menyamar, kalian mungkin bisa naik kereta menuju jalan keluar dari stasiun dekat Mongolia atau keluar di Kunming yang ada di Provinsi Yunnan, lalu naik bis atau berjalan menyeberangi Thailand. Banyak bis dari Kunming yang menuju negara lain di Asia Tenggara, tapi masalahnya, meskipun kalian berhasil melintas dengan kereta atau bis tanpa tertangkap, Tiongkok dan Thailand sebenarnya tidak memiliki perbatasan, yang artinya kalian harus menyeberang melintasi daerah pegunungan terjal yang ada di Yunnan, lalu menuju hutan terpencil di Laos atau Myanmar sebelum akhirnya menyeberangi Sungai Mekong yang berbahaya. Seperti yang terjadi di tahun 2017, Park Hyun-woo dan ayahnya melakukan pelarian melintasi jalur ini. Sebelum memutuskan untuk melarikan diri dari Korea Utara, kedua saudara perempuannya telah lebih dulu pergi ke Korea Selatan dan mereka kemudian diam-diam mengirimkan uang untuk Hyun-woo dan ayahnya. Setelah meminta bantuan para perantara di Tiongkok, Hyun-woo dan ayahnya memutuskan untuk menyusul. Suatu malam, saat musim dingin di bulan Februari 2017, keduanya menyeberangi Sungai Tumen yang membeku lalu memasuki Tiongkok sambil membawa racun tikus yang akan mereka gunakan untuk bunuh diri jika tertangkap. Salah satu saudara perempuannya menunggu di sisi perbatasan dengan sebuah van, lalu membawa Hyun-woo dan ayahnya ke sebuah rumah aman yang ada di Yanji. Dari sana mereka kemudian naik kereta menuju Shenyang, lalu melanjutkan perjalanan ke Zhengzhou hingga sampai ke Beijing. Dari Beijing, mereka kemudian naik bis ke Kunming, tapi begitu sampai di sana, pihak keamanan Tiongkok menemukan mereka. Keduanya berhasil kabur dari bis dan Hyun-woo kemudian terpisah dengan ayahnya, lalu memutuskan untuk berjalan kaki sendirian, melewati hutan lebat di Laos, dan akhirnya sampai di Sungai Mekong. Dia berenang menyeberangi sungai, lalu menyerahkan diri pada polisi Thailand, yang kemudian membawa Hyun-woo ke perwakilan pemerintah Korea Selatan, sampai akhirnya dia diterbangkan ke Seoul dan sampai dengan selamat di sana. Sayangnya ayah Hyun-woo tertangkap polisi Tiongkok yang kemudian mengirimnya kembali ke Korea Utara dan dijadikan tahanan dekat perbatasan. Tapi entah apa alasannya, ayah Hyun-woo dilepaskan dari penjara dan kembali meminta pertolongan perantara yang membawanya ke Vietnam, dan dari sini dia kemudian terbang ke Seoul. Butuh waktu sekitar 1,5 tahun perjalanan, menempuh jarak sekitar 5.000 mil untuk mencapai kota yang jarak sebenarnya hanya sekitar 400 mil saja dari kampung halamannya. Itulah berbagai cara yang harus ditempuh oleh orang-orang Korea Utara yang ingin melarikan diri dari negaranya. Dan semuanya sangatlah sulit dan membuat putus asa. Tapi terkadang berada di Korea Selatan pun tidak selalu menjamin keselamatan. Di tahun 2002, seorang wanita bernama Jin Kyung-suk berhasil melarikan diri ke Korea Selatan dan menjadi warga negara di sana, lalu kemudian menikah dengan pria Korea Selatan. 2 tahun berikutnya di 2004, keduanya berbulan madu ke Cina dan pergi ke perbatasan Korea Utara untuk membuat film dokumenter tentang betapa menakutkannya rezim pemerintah Korea Utara. Tapi begitu sampai di perbatasan, ada orang asing yang menculiknya dan kemudian mengirimkan Jong-suk kembali ke Korea Utara, di mana dia dimasukkan ke dalam penjara, mengalami penyiksaan sampai akhirnya dieksekusi mati. Meskipun secara sah, dirinya sudah menjadi warga negara Korea Selatan. Melarikan diri dari Korea Utara memang tidak akan pernah mudah bagi siapapun. Semua opsi ini sangatlah sulit, dan meskipun kalian berhasil melaluinya, kalian bisa dengan mudah dikirimkan kembali ke sana dan akhirnya terbunuh. Tidak terhitung kisah lainnya dari orang-orang yang pernah mencoba melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawanya. Perang dingin mungkin sudah berakhir di belahan dunia manapun sejak tahun 1991, tapi hal itu tidak pernah berakhir di Korea. Perang dingin modern yang terjadi di Korea merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan kontroversial untuk diceritakan. Dan banyak cerita menyeramkan dari orang-orang yang berhasil melarikan diri dengan cerita yang sangat tragis. Pembuatan bom nuklir, jutaan orang yang percaya bahwa Kim Jong-un adalah seorang dewa, roket yang bisa langsung menyerang daratan Amerika, gudang senjata kimia terbesar yang pernah terlihat, serta nasib jutaan orang yang sampai saat ini tidak menentu adalah contoh dari berbagai kontroversi menyangkut Korea Utara yang terjadi di abad ke-20 dan ke-21.
Kamu tahu, logika akan membawamu dari A hingga Z. Sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat. Dan di sini, kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini.